Halo semua, selamat pagi. Kenalin, nama saya Yulana Damayanti, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi makro, yaitu teori konsumsi menurut para ahli. Secara garis besar, teori konsumsi dibagi menjadi 4. Menurut Keynes, konsumsi dipengaruhi oleh disposable income saat ini, bukan akumulasi dari pendapatan yang lalu maupun masa depan. Konsumsi akan sangat bergantung pada pendapatan yang dimilikinya. Tapi, manusia akan tetap memenuhi kebutuhannya meskipun tidak memiliki pendapatan. Oleh karena itu, Keynes menjadikan batas minimal konsumsi ini bukan 0, melainkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai manusia. Sedangkan, apabila pendapatan disposibelnya meningkat, maka konsumsinya meningkat, meski tidak sama dengan pendapatannya. Dalam teori ini, pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Bunyi teori Keynes adalah, pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang, akan semakin banyak tingkat konsumsinya. Tingkat tabungannya pun semakin bertambah. Sebaliknya, apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi, sehingga tingkat tabungannya menjadi 0. Teori konsumsi berdasar hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut Friedman, pendapatan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen ini merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya seperti gaji. Pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pendapatan ini bisa berbentuk tambahan atau bonus ataupun pengurangan. Pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan permanen secara proporsional. Apabila terjadi kenaikan pendapatan sementara yang positif, maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Menurut teori ini, konsumsi permanen seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya dalam bentuk persamaan seperti di samping. Teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Dusanberry. Menurut teori ini, pola konsumsi seseorang ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi. Untuk menutupnya, mereka mengurangi tabungannya. Yang kedua, kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal. Seseorang akan selalu berusaha hidup seperti tetangganya, maka ketika pendapatan turun, orang tersebut akan mempertahankan tingkat konsumsinya tidak terlalu jauh. Pola konsumsi jangka pendek akan menunjukkan hubungan tingkat konsumsi dan pendapatan, tetapi dalam jangka panjang, konsumsi akan berubah secara proporsional dengan perubahan pendapatan. Bila kurva konsumsi jangka pendek digambarkan bersamaan dengan kurva konsumsi jangka panjang, bentuknya akan menyerupai gergaji. Teori Dusanberry tentang efek lingkungan tempat tinggal konsumen terhadap pola konsumsi ini disebut juga dengan ratchet effect atau efek gergaji, dan hipotesisnya disebut dengan hipotesis pendapatan relatif seperti pada kurva di samping. Teori konsumsi siklus hidup dikemukakan oleh A. Ando, R. Bromberg, dan F. Modigliani. Teori ini mencoba menjelaskan tentang perilaku konsumsi seseorang berdasarkan pada umur dalam siklus hidupnya, seperti pada kurva di samping. Sumber pendapatan menurut Ando, Bromberg, Modigliani dibedakan menjadi dua sumber pendapatan, yaitu tenaga kerja sebagai sumber labor income dan kekayaan sebagai sumber property income. Dari dua sumber tersebut dapat dibuat suatu fungsi konsumsi, yaitu. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Dadah! Halo semua, kenalin nama saya Selamat pagi. Selamat pagi. Kenalin nama saya. Menurut Keynes, konsumsi dipengaruhi oleh disposable income saat ini, bukan akumulasi. 제가 많이 왔었네. 내가 많이.